Ricis. Ini 3 bersaudara. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Berita duka datang dari keluarga Ria Ricis. Sang ayah Sulianto meninggal dunia pada 4 Juni 2021 diduga karena sakit jantung. Namun saat momen kepergian ayahnya, Ria Ricis, anak bungsu yang berprofesi sebagai YouTuber berusia 26 tahun ini tidak bisa mendampingi karena sedang berlibur di Flores. Oki Setiana Dewi, kakak sulung Ricis sekaligus pendakwah berusia 32 tahun ini telah menikah selama 7 tahun dengan Ori Fitrio dan dikaruniai 4 orang anak. Cindy Kurnia Putri, kakak kedua Ricis sekaligus dokter berusia 28 tahun ini menikah dengan Dr. Arif Rahman sejak 2017 dan dikaruniai seorang putra berusia 3 tahun bernama Yusuf Habibi Abdullah. Ria Ricis yang berulang tahun ke-26 pada 1 Juli 2021 bertepatan dengan hari lahir ayahnya ini dikabarkan dekat dengan Alsyad Ahmad yang memberikannya hadiah ekor mermaid senilai 10 jutaan serta Dr. Adit Surya Pratama yang sempat dekat pada 2017 namun baru intens membuat konten bersama dan terakhir bertemu ayah Ricis meminta izin untuk silaturahmi. Seperti apa momen yang paling dikenang Ria Ricis, Oki Setiana Dewi dan Dr. Cindy dengan mendiang ayahnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Dari Osicis kita ambil dulu adiknya. Curang, harusnya kan bertiga. Nah, kamu kan yang paling banyak followernya ya di Instagram sama YouTube ya kan? Ya udah Duduk deh. di sini aku akan membacakan beberapa kalimat-kalimat provokatif. Aduh. Ya kan? Jadi aku akan memberikan warning, ini kalimatnya provokatif. Tujuannya adalah untuk melihat apa reaksi kamu yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat-kalimat berikut ini. Siap? Enggak. Ya udah dah, buat kafe ini dah yuk. Oke, kita mulai. Apa reaksi Ria Ricis ketika mendengar kalimat-kalimat durjana berikut ini? Ria Ricis, budak konten. Budak konten itu apa? Budak konten, dikit-dikit konten, dikit-dikit konten. Oh, kan aku ini konten creator, iyalah. Oh iya, emang. Iya, kecuali aku budak makanan, dikit-dikit makan. Karena aku konten creator, jadi dikit-dikit konten. Iya. Ria Ricis, pantas kalau sama cowok gak ada yang serius. Orang dia juga suka bercanda doang sama laki-laki. Ada serius pada saatnya. Tapi aku tergantung laki-lakinya gimana. Oke, baiklah. Ria Ricis, Ya. apa yang terlintas di benak kamu kalau mendengar komentar gini? Gak pacaran, tapi tuker-tukeran kado mahal. Jadi di keluargaku diajarkan untuk saling mengasihi, saling memberi. Jadi harga nggak masalah, yang penting murah. Oh. Aku tanggal 1 November ya. Oke, 1 November. Karena kan lebih baik tangan di atas, jadi saling memberi itu adalah hal biasa di keluarga kami. Ria Ricis, apa komentar kamu yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Apa? CLBK, cinta lama bersemi kembali? CLBK, nggak ada waktu untuk CLBK. Jadi aku bukan tipe orang yang balikan. Jadi aku mendingan cari orang baru. Oh gitu ya? Ya, Jadi kalau main ke rumahnya silaturahmi aja. silaturahmi. Karena kan silaturahmi memperpanjang usia. Aku jadi ikutan curhat nih ngomong. Aku jadi Tepuk tangan buat Ria Ricis. Ria Ricis, silakan bergabung bersama. Selamatkan aku. Gara-gara orang ini aku deg-degan. Nanti kamu deg-degan dulu kalau ketemu aku. Ya. Aduh, besok-besok nggak usah lagi deh mau kesini. Aduh, senang banget kita bisa bertemu dengan 3 bersaudara ini. Aku turut berduka ya. Kalian kan Iya. baru mengalami kehilangan yang luar biasa pastinya. Bulan lalu ya? Ya. Bulan lalu. Oke, kita mau tunjukin foto berikut ini untuk kita berbagi cerita bersama mereka. Apa? Ini katanya Kak Oki ini yang paling belum bisa melihat. Oke. Apa sih yang apa yang masih berkecamuk sih Oki? Masih berkecamuk tuh apa? Sedih itu apa yang membuat kamu sedih banget? Aduh, belum siap kali ya buat ngeliat foto-foto. Belum sih. Nanti kalau ada dia mungkin siap kali. Oke. Harus saling menguatkan. Iya, benar. Sebenarnya kita emang belum ada yang siap, tapi ketika ada satu yang lebih down, kita harus lebih kuat daripada si orang Kalau satu ini. bertiga pun sebenarnya kalau melihat ini masih belum bisa. Gak berani tuh ngeliat ke situ. Nggak apa-apa. Coba kita ganti foto dulu deh, kasihan. Terfoto kafe ya nih lagi. Apa yang paling berat Oki? Sebenarnya menghindari nih acara-acara TV. Karena masih pedih ya, masih pedih di sini gitu. Jadi ya sekarang sih masih beranggapan apakah selama ini ada di Batam kan selama ini. Jadi
masih merasanya tuh papa tuh masih di Batam gitu. Sedihnya mungkin karena anak tertua, jadi apa-apa kan teleponnya ke papa nitip adik-adik ke Oki. Ya. Jadi kamu kehilangan partner dalam menjadi kakak tertua buat adik-adik kamu, seperti itu. Tapi kayaknya lebih terbiasa. Sebenarnya tegar loh, keren loh. harus terbiasa ya Kak Feni ya. Jadi maksudnya terbiasa ngelihat foto lama-lama ya. Itu nggak bisa, insya belum Allah bisa. gitu. Tapi ini lebih tegar loh, ada adik. Tapi kamu di kamar nangis juga, Ricis di laut nangis kan. Ya ini katanya dia mau kabur lagi kalau. Jadi self healing tuh penting. Kak Oki belum nyampe sekarang, belum kemana-mana, masih di rumah gitu. Ada baby. Kondisi sekarang juga kayaknya barangkali juga ya, karena di rumah terus, mau nggak mau juga ya, ada banyak waktu akhirnya mikir yang maaf ya nunduk terus soalnya foto papa ada di situ. Mana nunduk biar kayak lampu belajar nunduk. Kalau buat Ria Ricis sendiri gimana? Pada saat kan papa 3 bulan tuh tinggal di rumah kamu kan? Ya. Terus habis itu pada saat meninggal kamu lagi nggak bisa dihubungi, sinyal jelek gitu. Orang bercerita bahwa ya kamu cuma ngeliat foto-foto sampai sinyal muncul baru kamu lihat. Tapi kan itu pasti ada banyak hal yang berkecamuk. Pasti. Ingat kamu belum sempat pamit waktu itu. Belum. Apa yang pada saat kamu baca berita itu dan WhatsApp keluarga itu yang berkecamuk di benak kamu apa? Oh, campur aduk berantakan. Yang ada di pikiran aku harus pulang sekarang. Padahal malam itu di Flores nggak ada penerbangan, jadi harus nunggu besoknya. Jadi dalam keadaan berantakan, hancur. Di satu sisi harus, ya ini takdir Allah gitu, jadi berusaha menguatkan diri sendiri. Apa yang paling berat kalau buat kamu? Yang paling berat adalah tentu partner hidup, karena kan 3 bulan papa di rumah bareng, ngevlog bareng. Apalagi Terus ya. kamar papa depan kamar Papa tuh depan kamar aku banget. Jadi sampai sekarang tuh aku keluar masuk pulang pergi tuh selalu lewat depan kamar papa. Gitu. Kamu berpikir juga bahwa ini kakak kamu udah menikah, papa ini. Itu yang paling berat sih yang gede. Ya, jodoh akan datang di waktu yang tepat, insya Allah, mudah-mudahan. Tapi itu sempat terpikirkan gitu? Ya pasti, sampai sekarang juga. Jadi ada cerita lucu. Jadi kan kita kan punya family group Kak Ros. Terus kita kan sering curhat, aduh kok kayaknya sakit banget ya rasanya gitu. Terus dia bercanda gini, Mbak Oki enak, udah ada anak-anak, ada suami, ada anak. Aku tuh sendiri. Maksudnya aku menyadarkan kakak-kakakku bahwa di dunia ini tidak hanya mereka yang sedih, ada orang-orang yang lebih. Jadi ayo kita cheer up bareng-bareng gitu. Jadi tapi berarti kalian ini menghadapi kesedihan dengan cara yang berbeda ya? Beda. Mbak Oki mungkin dengan yang masih menangis. Dia mungkin Kelayapan. dengan caranya ini adalah dia mengatasi kesedihan gitu ya? lihat laut. Tapi dia healing, dia nulis buku Kak Ros. Ya, curhatnya ke maaf buku. itu. Nah, buku maaf untuk papa. Terus kemarin dia kirim ke family group, coba baca yang ada. Nangis lagi. Aku jadi ngerasa bersalah kan, maksudnya aku bikin karya tapi kenapa malah bikin kakakku sedih. Jadi kok bukan lagi nangisnya. Maaf, nggak bermaksud gitu. Kalau Cindy kamu gimana? Kamu mengatasi kesedihan ini gimana? Ya ketemu anak sih udah happy sih sebenarnya, ajak main anak. Makanya ajak ke mana ya, ke tempat-tempat anak bermain sih. Bermain di rumah juga sebenarnya, taman atas. Mau ketemu anak, nggak tahu mau anak siapa. Saya nggak punya anak. Sama gini loh Kak Ros, kan papa itu kan meninggalnya mendadak. Jadi itu kayak ada trauma tersendiri. Jadi kalau saya pribadi tuh malam-malam kalau ngeliat anak tuh suka, ini masih nafas nggak ya? Masih Traumatik ada nggak ya, ya gitu. Terus kalau bangun pagi, merekanya bangun lagi tuh bersyukurnya tuh ya Allah makasih udah dikasih kehidupan gitu. Itu yang menjadi kesadaran kamu ya? Karena papa meninggal kan nggak tahu ya 8 jam Waktu sesudah. tidur kan. Nah, kalau kita lihat ini ya saat-saat terakhirnya masih ada di Jakarta. Kamu lah yang paling intensif ketemu berarti ya, bikin vlog bareng gitu. Kita lihat nih kompilasinya. Waduh, Mbak Oki. Dan satu kompilasi. Jangan lihat dulu kalau begitu. Kita lihat yang berikutnya. Maka coba satu kata aja untuk Oki apa, untuk menggambarkan ya. Untuk Oki apa, untuk Cindy apa, untuk Icis apa. Satu kata aja. Oke, kalau Oki apa? Oke, baik. Baik. Mbak Cindy. Mbak Cindy, bentar. Bentar. Ricis, Ceria. ceria. Dan yang sehat papa untuk ketiga anaknya ini. Apa? Baru ibu habis itu. Rasanya tetap pertama adalah jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju. Ketiga, jagalah makan, istirahat dan tidur harus teratur. Kenapa papa sukanya bobo di rumah aku? Bawa apa murah banget. Kenapa, Pak? Ya, sebenarnya di Baki suka juga ada kan ramai, maksudnya yang sepi, yang apa ya? Enak sama cucu-cucu. Iya. Bukan, karena perlu apa namanya gimana? Orang yang pakai itu beda dari Baki, perlu ketenangan. Aku cinta banget sama laki-laki ini, guys. Tapi aku nggak mau ngomong, aku gengsi. Kalian jadi saksi, aku cinta banget sama dia. Ya guys,
papa tuh suka banget dipijitin. Aku suka mijitin kok. Kalau denger lagu ayah udah gak kuat lagi sih. Itu sedih banget sih kalau udah denger lagu ayah. Keep strong. Ini nih paling kuat nih. Kita udah berkaca-kaca. Kuat banget. Dia sih nangisnya di dalam kayaknya. Nanti aja. Di rumah. Tapi aku suka diam-diam ke makam. Kalau ke makam aku nggak mau ngajak. Dan kamu kan ulang tahunnya juga sama ya? Iya, ulang tahunnya sama. Jadi kemarin juga pas ulang tahun aku juga ke makam. Papa, selamat ulang tahun. Kapan sih kamu nangisnya, Ricis? Sendiri lah kalau di Nangis kamar. nggak? Kamu sedih tuh nangis atau Ya, ngapain? nangis dong, Nangis. nangis banget. Kadang kalau ke makam masih suka. Tapi ya berusaha gimana caranya, Allah kuatkan aku untuk keluargaku. Dan sekarang masih ada mama. Ibu. Apa yang ada ibu? Apa yang kalian lakukan gitu? Ya ini tinggal satu nih orang tua. Gitu. Oh apapun, jadi kita selalu bilang apapun yang buat ibu bahagia, ngomong aja, apa aja. Ibu gimana nggak gitu? Itu hebatnya ibu kita tuh selalu kuat banget gitu. Di hadapan kita tuh kayak nggak terjadi apa-apa gitu, Kayak dia, happy gitu. Di kamar mungkin ibu nangis di kamar gitu. Jadi kita ngerasa ibu kuat banget sih. Jadi waktu papa meninggal itu kan ketahuannya sebenarnya papa meninggal udah ketahuan dari rumah, cuman ibu nggak ngasih tahu. Kita anak-anak kumpul di UGD kan. Jadi pas tahu papa meninggal kan saya kan otomatis gitu loh Kak Ros, tiba-tiba langsung jatuh sendiri gitu. Terus yang menguatkan, yang mengangkat itu ibu. Jadi saya pikir tuh saya paling kuat gitu. Taunya nyata-nyatanya kok saya yang paling rapuh kayaknya gitu. Jadi yang menaikkan kembali tuh ibu gitu. Hebat sih maksudnya. Ya beliau pasti pedih ya, namanya kehilangan pasangan hidup pasti pedih. Tapi yang menguatkan sampai hari ini ya ibu. Nah ini ada satu lagi yang ramai diperbincangkan ya, Ricis sebagai konten kreator. Pada saat papa meninggal kan kamu banyak membuat konten-konten dan itu yang nonton juga banyak. Tapi ada juga yang protes bahwa apa sih semua itu jadi malah dijadikan konten. Tapi dari pembelaannya kan bahwa ya karena memang dari situ ada tanggung jawab bahwa kamu suka bersedekah dari hasil AdSense yang diterima. Tapi Ricis, apa yang membuat kamu ngerasa ya terus kerjakan ini walaupun pasti situasi nggak mudah dan mungkin pada saat kamu bikin konten pun juga rasanya nggak enak dan aneh gitu. Apa? Aku nggak punya jejak digital lain untuk keluarga selain video. Karena aku juga nggak bisa nyimpan semuanya di pikiran. Jadi bahkan sampai sekarang aku masih suka nonton video-videonya. Nah, kenapa perlu di AdSense kan? Kenapa begini? Kenapa kesini? Sebenarnya kita juga nggak kepikiran apapun ya. Mungkin pada masa itu kan pada saat papa meninggal itu kan kita nggak pikir apa-apa. Ricis memang ada timnya sendiri yang memang sehari-hari kan memang ada kameramen, ada tim, ada editor gitu. Jadi emang ya di mana-mana saya pikir setiap anak yang kehilangan orang tuanya pada saat kejadian itu kan kita nggak mikir apapun pada saat itu kecuali memang berdoa untuk papa, minta doa. Jadi sempat nggak kepikiran apa-apa gitu ya. Tim aja yang jalan, ya kamu mungkin juga belum sempat berpikir jauh ada apa. Tapi ya hikmah baiknya adalah semuanya ya berbagi juga buat orang lain. Ada kenang-kenangan lah sampai hari ini walaupun video-video itu juga saya nggak berani lihat lagi, tapi itu kenang-kenangan kita. Terakhir ya. Dan sambil buat video kita juga minta yang nonton doa. Jadi ada yang sambil doakan. Itu Jadi sebenarnya kenapa kamu takut salah jawab? Jawabannya setelah berikut ini jangan kemana-mana. Dia Ricis selalu salah.